Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ananto Wibisono, kelas DFP SIA, akan menjelaskan mengenai e-commerce untuk penugasan. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah sistem perdagangan yang digunakan, yaitu menggunakan media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan, mulai dari proses pemasaran produk, tukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital ini, aktivitas e-commerce ini menjadi melebar ke bisnis elektronik juga, yaitu e-business. Jadi berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Jadi secara garis besar pengertian e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, client service, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi yang lain non-internet, misalnya saja dalam mengirim barang dan juga membayar produk dari e-commerce. Nah, berikut jenis-jenis e-commerce. Ada 7 jenis e-commerce. Yang pertama, ada B2B atau business to business. Nah, website yang menganut business to business atau B2B ini melakukan kegiatan transaksi elektronik antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Contohnya itu busy.co.id dan tralali.com. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Website e-commerce B2C adalah kebalikan dari B2B. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini juga berhubungan dengan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan lainnya. Contoh bineka.com, lazada.co.id, dan lain-lain. Yang ketiga ada C2C atau consumer. Website e-commerce C2C ini mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya melalui platform online pihak ketiga, contohnya tokopedia.com, bukalapak.com, shopee.com, dan lain sebagainya. Yang keempat ada C2B, consumer to business. Website menganut C2B ini kebalikan dengan C2C. Nah, karena website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Misalkan saja seseorang ilustrator maupun penulis profesional yang biasa membuat jasa gambar, logo, ataupun tulisan pada perusahaan yang sedang memerlukannya. Contohnya itu ada istockphoto.com, Google AdSense, dan lain-lain. Selanjutnya ada business to administration atau B2A. Website mengenai B2A ini mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jadi jenis e-commerce ini juga melibatkan layanan pemerintah, contohnya pajak.co.id dan BPJS ketenagakerjaan.co.id. Selanjutnya ada consumer to administration C2A. Website e-commerce C2A memiliki model bisnis yang sama dengan B2A. Hanya saja C2A melibatkan transaksi antar konsumen atau individu dengan administrasi publik. Contohnya BPJS kesehatan.co.id, pajak.co.id. Dan yang terakhir online to offline atau O2O. Ini merupakan jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu juga O2O berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya itu ada Gojek dan Grab, lalu di kombinasi ada Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan e-commerce Zalora. Zalora Indonesia adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Zalora Indonesia didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sujahyo yang merupakan bagian dari Zalora Group di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand, dan Zalora Filipina.
Zalora juga merupakan partner dari toko barang elektronik lazada.co.id. Nah, perkembangannya Zalora ini kini sudah merambah ke dunia mobile app, yaitu Zalora Mobile App. Di mobile app ini bisa di-download pada smartphone Android maupun iOS. Zalora Mobile App memungkinkan pengguna yang gemar berbelanja untuk menerima push notification untuk setiap barang baru dan promo khusus, sehingga mereka akan selalu memperoleh informasi fashion terkini. Melalui aplikasi ini, para pengguna juga dapat dengan mudah mengakses informasi produk secara keseluruhan termasuk gambar, peringkat, ulasan produk, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, kemampuan built-in dari OS Android atau iOS menjadikan tampilan animasi Zalora Mobile App ini menjadi lebih menarik. Contohnya ketika para pengguna akan menambahkan dan menyimpan belanjaan ke dalam shopping cart. Beragam pilihan metode pembayaran pun semakin memudahkan aktivitas belanja online pelanggan ini menggunakan aplikasi Zalora Mobile App. Selanjutnya ada sistem penjualan pada Zalora. Ini menggunakan B2C, business to customer, di mana target penjualan mereka itu lebih ke pemasaran secara individu. Zalora itu berfokus pada penjualan produk seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris, sports, bahkan produk kecantikan. Zalora juga menawarkan produk-produk dari brand-brand terkenal, baik lokal maupun internasional. Nah, ada beberapa keunggulan Zalora yang dibanding e-commerce lainnya. Pertama, ada menawarkan sistem layanan antar gratis khusus Pulau Jawa dan Bali. Untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan dikenakan biaya pengiriman apabila pembelian di bawah 200.000. Sedangkan wilayah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara akan dikenakan biaya pengiriman apabila pembelian di bawah 300.000. Yang kedua, ada sistem COD di berbagai kota besar di Indonesia. Selain itu, Zalora juga menyediakan layanan COD menggunakan debit card langsung dan kredit card untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yang ketiga, ada 30 hari garansi uang kembali, tentunya dengan berlaku ketentuan syarat. Zalora menyediakan sistem pembayaran melalui bank transfer virtual account, kartu debit, kredit, cash on delivery, bank transfer atau manual, dan gift card. Zalora memiliki kebijakan privasi yang terikat pada peraturan serta hukum yang berlaku dalam menjalankan sistem perlindungan data pribadi kita sebagai salah satu member pelanggan yang ikut berperan dalam jalannya perusahaan dagang ini. Kita tidak perlu khawatir mengenai keamanan akun yang didaftarkan oleh Zalora, karena Zalora ini juga sudah terikat oleh peraturan serta hukum yang berlaku di negara ini. Untuk keamanan sendiri, saya sih tidak selalu berpegang teguh ya, di mana tidak ada satupun marketplace yang dapat menjamin keamanan hingga 100%. Namun, setidaknya marketplace seperti Zalora ini pastinya memiliki sistem serta regulasi perlindungan pembeli yang jauh lebih jelas dibanding toko online yang jual bebas seperti Facebook ataupun Instagram. Untuk keamanan lebih jelasnya, Zalora menggunakan teknologi 128-bit SSL atau Secure Socket Layer Encryption saat memproses pembayaran. Nah, 128-bit SSL encryption ini bisa dikira mungkin akan membutuhkan waktu 1 triliun tahun akan rusak. Hal ini sudah menjadi standar industri. Jadi, benar-benar keamanan Zalora ini sudah sangat terpercaya dan kita sudah bisa percayalah untuk belanja di sini, tidak usah takut-takut lagi. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.